Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mewakili dari teman-teman yang masih awam, yang masih belum mengenal tentang ilmu hakikat atau tauhid. Bagaimana Gus ini tentang apa? Mencari sosok guru. Nah, yang mencari sosok guru tapi ingin mencarinya di wilayahnya sendiri, misalnya yang Pekalongan di wilayah Pekalongan, biar kita atau pencarian guru itu tidak tertipu. Ini yang saya kira guru akhirat ternyata bukan. Ini biar kita tidak tertipu, bagaimana cara memilih guru akhirat itu Gus. Betul. Apa kita setiap kiai ngunjungi atau menghadiri pengajiannya, kalau yang tadi Gus bilang menyentuh hati apa ndak, atau dengan cara seperti itu Gus. Ini bagi yang belum mengenal tentang kehakikatan atau ketauhidan. Niku mawon saya nggolok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Min alamati asadidil akhirah, salah satu tanda guru akhirat itu adalah satu. Tadi saya katakan, ketika beliau berkalam itu orientasinya narik hati sampean kepada Allah. Wad'u ila rabbika, itu yang pertama. Ngajak narik hati untuk pada Allah. Kedua, jangan melihat status dohir beliau, jangan sampai nek melihat status dohir akeh ketipune. Gawayane jasan sarungan, nanti ngalor ngidul nggawa serban, tasbih sampak dugi mriko. Masjid apa mang kula? Ampun melihat, jangan sampai melihat status dohir. Sebab ada golongan wong apik ing mungguh menungso, tapi mungguh Allah. Yukhadi'unallaha walladina amanu, masih getingi Allah, masih bercinta terhadap selain Allah, ruhnya. Mereka yang hatinya bercinta pada Allah, mesti setiap kalamnya, orientasinya, merujuknya, narik hati kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis, satu. Dua, biar nggak ketipu sampean, apapun bentuk pembimbingannya, apapun bentuk ya usaha beliau-beliau untuk menciptakan hati kita itu menuju dan bertemu Allah, itu nggak ada tendensi finansial. Catat ini, catat. Ketika beliau membimbing jenengan, gak ada tendensi finansial. Ngerti finansial? Diregoni semene ora, kemalan jaluk bangsa dunya, wis tinggalan. Mohon maaf lo ya, lewat media ini saya katakan, ada yang mengatasnamakan ilmu makrifat dan lain sebagainya, tetapi di belakang itu ada maksud yang terselubung, entah itu secara individu maupun golongan, membicarakan tentang finansial. Jadi jamaah
itu diperintahkan untuk donatur paksaan, harus 1 bulan itu mbuh 100.000 mbuh 200.000 wajib, ada unsur paksaan. Udah, saran saya nek jenengan mau tinggalkan, sebab ilmu itu yang khusus menuju Allah manakala ditukar dengan dunia dan seisinya menjadi intan milik Anda nggak cukup. Oleh karena nggak cukup, maka Allah menghadiahkan. Wis, hadiah iku ono tendensi boten? Boten wonten. Beliau tidak pernah minta, tapi ketika saat diberi tidak pernah menolak. Paham maksud kula nggih? Beliau sang pembimbing yang kami sebut sebagai guru akhirat, hatinya tidak kena gebiarin dunya, bahkan sampai minta ndak. Bila mana ada sekelompok atau golongan yang mengatasnamakan belajar ilmu makrifat kok yo bicara finansial, mohon maaf, bahkan memaksa terhadap para jamaah, saran saya Anda telah tertipu. Wis, ilmunya sama ilmunya, arahnya menuju Allah sama, tetapi sadar dan tidak sadar panjenengan bahwasanya itu dijadikan oleh mereka untuk menggali sumurnya sendiri. Sebab nyun sewu, bila mana ilmu, ajaran, materi, walaupun makrifat itu bisa dipelajari, sakit, buahnya adalah faham. Tapi manakala belum diamalkan sampai ke musyahadah makrifat Allah, mesti seperti itu. Mesti ujung-ujungnya duit. Lah itu dah. Ujung-ujungnya seperti itu, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak mengurangi rasa hormat. Lekas sudahi dulurku, saudaraku, karena itu sama halnya kau telah menggali sumurmu sendiri. Suatu saat akan tenggelam di dalam. Itu es tua. Yukhjibuhum biilmihim wa yukhjibuhum biibadatihim. Itu nanti akan menjadi hijabmu yang tebal, menutup, makanya disebut barzakhun, dinding yang amat tebal yang menutupi antara ruh dengan Allah. Yaitu hati-hati. Jadi ciri yang kedua, guru akhirat betul-betul itu adalah guru yang selalu tidak pernah membicarakan tentang finansial. Terakhir, ciri guru itu, terakhir ya, ciri guru itu mesti kakak memberikan pengampunan terhadap kita apabila kita melakukan satu kesalahan. Itu pasti membuat pengampunan terhadap kita manakala kita melakukan satu kesalahan. Akhirnya dengan kesalahan itu dijadikan sebagai pengalaman untuk tidak melakukan kesalahan berikutnya. Itu pasti, Pak. Beda ambek guru dunia, sing sugih mesti dibolok, sing kere gak direken, biasane ngotan.
Masalahnya kula dhewe ya pernah dadi guru dunia. Sing sugih iku Pak dijonjong-jonjong. Sing gak duwe gak direken. Estu ana tamu ngono takut nggawa montor ah. Oh enggak, engko pedah pancal jarno ae. Lho. Karena apa? Saya sebagai guru dunia itu mesti menghambakan diri saya terhadap dunia itu otomatis gampang. Teng mriku kuncine pokoke jejelono duit akeh disayang sampean, tapi nek gak patek jejeli wah gak disopo sampean. Karena memang saya penghambaannya terhadap duniawiya. Beda kalau guru akhirat, penghambaannya dia terhadap hanya pada hidup. Yang hidup itu di dalamnya dan di luarnya. Kalau boleh saya katakan, Allah yang memiliki wujud itu antara saya dengan panjenengan, di tengah-tengah inilah Allah. Yang Anda laisa kamislihi sayun, tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Tapi Anda akan bisa melihat hanya berangkatnya dari rasa iman di dalam hati panjenengan bahwasanya Allah di dalam maupun di luar, di dalam telah mengatur semua peredaran darah, peredaran napas, peredaran jantung. Allah di luar telah menggerakkan air ini, menggerakkan jenengan seluruh makhluk alam semesta. Temui dia dengan rasa, temui dia dengan iman. Dengan begitu seringlah kau merenung, mengimani sesungguhnya Allah tidak jauh darimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku lebih dekat daripada urat nadi. Jadi Bapak, untuk mengetahui di setiap kabupaten itu mesti ada orangnya seperti itu. Pokoknya jangan melihat status. Mudah saja jenengan saring dengan kalam-kalamnya. Manakala kalamnya menghantarkan hatimu, mendidik hatimu pada Allah, udah bergurulah terhadap beliau. Sampai Rasulullah dawuh, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu. Apabila ilmu itu adanya ada di negeri Cina, maka berangkatlah ke negara Cina. Bahasa isyarah hadis itu artinya Cina itu undang-undangnya adalah komunis. Artinya walaupun orang yang dianggap orang jelek oleh orang lain, dibenci sak kampung, tapi bila mana ilmu itu ada pada hati beliau, maka bergurulah pada beliau. Ojo ngereken omongane wong liya. Bahasa Indonesia apa? Jangan hiraukan omongan orang lain. Pokoknya yang paling mudah adalah kalamnya itu menyentuh dalam hatimu, mengajak ke Allah. Kedua, gak ngomong babakan finansial. Wes cukup ikut dok. Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, mau tanya, gimana sih seseorang yang sudah mencapai kemakrifatan? Apakah seseorang yang sudah mendapatkan suatu kedamaian, ketentraman, dan sampai mencapai rasa kenikmatan sewaktu mengingat Allah, itu bisa dikatakan sudah makrifat? Aku mohon penjelasannya, dan atas semua penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda orang yang sudah makrifat pada Allah, kenal dan bertemu Allah,
wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Mungkin bisa dibuka di dalam kitab Sarah Hikam atau Hikam. Bal yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Sederhana sekali. Orang-orang yang sudah dikatakan makrifat pada Allah, salah satu tandanya adalah hatinya sudah tidak mengakui sesuatu yang terjadi pada dirinya atau orang lain sumbernya dari makhluk. Contoh niki, jenengan ngaji, berdakwah, jenengan sholat, jenengan aktivitas apapun, iki yang bersentuhan langsung terhadap diri jenengan. Hati jenengan tidak pernah mengakui bahwasanya munculnya perkara pada diri jenengan itu bersumber dari diri jenengan. Artinya panjenengan tidak ngaku. Satu. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Nomor 2, balik bahkan hatimu yakin munculnya perkara itu disebabkan karena af'ale Allah. Yang berperan hanyalah hidup pada diri panjenengan. Siapa hidup itu? Annal fa'ila huwallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Pun berarti ati sampai netepke yakin yang berperan semuanya adalah Allah. Itu dalam diri sampean. Sekarang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan jenengan, godhong obah, air mengalir, sampean tidak yakin kalau yang punya obah itu godhong, yang punya mengalir itu air. Ndak. Dalam hati sampean yakin yang punya obah, yang punya peran, yang punya gerak itu adalah hidup. Yang hidup itu tidak hanya di dalam, juga di luar. Yang hidup itu laisa kamislihi syai', tidak bisa kau serupakan wujudnya dengan sesuatu apapun, tetapi bisa kau wujudkan dengan hati yang ridho dan ikhlas. Apa hati yang ridho dan ikhlas? Hati yang pasrah. Apa hati yang pasrah? Hati sudah tidak merasa makhluknya yang bergerak. Pun titik. Jikalau jenengan tadi nyun sewu, kok sik merasa awake iki mang sik muncul, dereng Bu, dereng. Bahasa ucapan, yuk sabar yo yuk, ditinggal bojo jenengan sedo sing sabar. Kabeh iku yo sangka Gusti Allah. Ngomong ngeten lak gampang Bu nggih. Lah maksudnya balik wa inna ilahi raji'un itu kelawan rasa dulur, kelawan iman. Nek ucapan iki mang adalah masih sebatas ilmu untuk menghantarkan ruh bisa kembali pada Allah. Lah ruh kembali kepada Allah hanya lewat iman atau rasa. Kalau tidak lewat itu mboten saged, pintunya ada di situ Pak Bu. Sehingga nyun sewu, makom iku di dalam diri manusia ada 3. Makom muhadoroh, ya makom umum panjenengan kali kula teng mriki nyawang saged nyawang
wit-witan, saged nyawang tembok, terop, lampu dan lain sebagainya. Iki alam mukhadharah. Is. Kedua, alam mukasyafah. Alam ini berhubungan dengan mata hati. Mata hati masuk manakala dibukakan pintu mukasyafah. Apa mukasyafah itu? Alam kebuka ego IP makhluk. Dan di situ ada tiga tempat: alam malakut, jabarut, lahut. Artinya orang lain tidak bisa melihat malaikat, kita bisa. Orang lain tidak bisa melihat perkara yang akan terjadi, kita bisa. Orang lain tidak bisa melihat alam barzah, alam neraka, alam surga, kita dibukakan Allah di situ, akhirnya kita melihat. Iki alam mukasyafah. Tempatnya adalah ilmu hikmah, ilmu kedigdayan. Perkara yang akal tidak mampu, di sini jenengan bisa terjadi. Itu namanya ilmu hikmah. Wis. Tapi ini semuanya masih makhluk. Jenengan tahu yang akan terjadi itu bukan kekasih Allah, bukan tanda wali Allah, bukan. Umumnya orang kalau sudah tahu hal yang terjadi kan disebut wali lah, bukan, itu keliru. Bukan. Quran Allah dawuh tanda kekasih Allah adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna awliya illah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, tidak menyentuh babakan mukasyafah, menyentuh babakan alam sing terakhir, makom musyahadah. Apa? Alam kebuka ego IP Allah. Allah asali goib menjadi nyata. La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Allah iku jengleh. Allah iku jengleh. Tahu jengleh? Nyata wujudnya. Sebab apa? Semua yang menggerakkan aktivitas itu Allah. Kan lucu, kita tidak tahu yang bekerja sementara kita melihat pergerakannya. Lucu toh? Lucu. Nah, kita akan bisa menyatakan nyatane Allah. Syarat mutlak yang harus kita lakukan, fanakanlah, tiadakanlah wujudnya selain Allah di dalam diri kita, baru akan mengerti. Jadi bapak ibu khususnya yang tanya tadi, tanda makrifat Allah itu jenengan wis gak pernah gak ngaku-ngaku makhluknya yang berperan, tapi hidup itu yang berperan. Mudah saja tong riku. Nek jenengan kali kula sebagai makhluk masih melibatkan aku sing ngaji, aku sing sholat, aku sing macem-macem, dereng. Walaupun panjenengan iku wiritani bentino sedina sewengi zikir la ilaha illallah, atau dalam hati Allah Allah iku 200.000 sedina sewengi, belum bisa. Belum dikatakan sudah makrifat pada Allah. Tapi jikalau masih di alam mukasyafah, makom mukasyafah, saya percaya. Tapi kalau ke musyahadah belum, sebab kemarifatan pada Allah itu di musyahadah. Oke. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aderenge pangapunten Gus, matur nuwun. Niki kula badhe tanglet. Sing namine hidup kan hidup terus. Sing namine hidup kan hidup terus. Lah niki kula badhe tanglet sebab kenapa kok menawi badhe roh mau badhe lepas saking jasad kok ente gampang enten sing angel. Sebab kenapa niku Gus? Matur nuwun. Ngeten.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, andai kata saya mencintai seorang wanita, cinta saya sekonyong kotor, tatkala wanita itu meninggalkan saya, sedih enggak saya? Sedih. Tatkala suami panjenengan yang panjenengan cintai mau meninggalkan panjenengan, susah enggak jenengan? Susah. Mengapa ruh ketika saat idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun, dalam kurung naza, Iku kok angel sebab ketok-ketok apa sing den cintai waktu ono alam dunya selain Allah. Wis, iki jawabannya hanya di sini. karena hatiku mencintai selain Allah. Ya apa, anak bojoku si ayu, anakku si cilik-cilik, sopong kok sing biayai. Ya apa jabataku, ya apa bintang teluku, bintang pitu muyer lho Pak. Wis, semua apa yang kita jadikan sebagai kekasih hatiku, hubus syahawah, iku sing gandoli. Tapi bagi kekasih Allah, kata Rasulullah, kalbargi, kembalinya seperti kilat. Karena apa? Karena dia akan menyatakan tidak hanya cinta secara batiniah saja, tetapi akan bertemu secara zahiriah. Lah, coba laksana gini. Ada seorang wanita si A, katakanlah, itu pacaran dengan saya. Dia mengatakan, Mukhlason, besok tak tunggu di alun-alun Pekalongan. Gopoh budal apa mboten kula? Wah, gopoh budal Pak. Isok-isok misalkan saya tunggu jam 9, bisa-bisa saya datang itu tidak sampai jam 9. Budal Pak, nyun sewu berai Pak, bengesan, beberan, weh sawe nanggone kocok. Bergae apa? Karena apa? Karena saya mau bertemu sang kekasih. Yang gini aku kekasihmu yang dahulu. Iku syair ngono iku iso dige ngaji kan, ngabluk ae. Saged dige ngaji. Lho nggih Pak. Iki waktu-waktu yang spesial bagi saya, karena yang mengundang saya kekasihku. Allah mengundang sampean lewat sholat, Allah mengundang sampean lewat makan bentuke lapar, Allah mengundang sampean tidur bentuke ngantuk, Allah mengundang sampean iku nyun sewu beol mules-mules. Sampean akan menikmati semua apa yang dihidangkan Allah sebagai thariqah, jalan untuk bertemu Allah di situ, dengan hati tatmainnul qulub, dengan hati senang gembira, riang gembira. Karena apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, karena hati selalu disibukkan untuk mengingat pada Allah, sadar dan menyadari semua itu karena Allah, itu kekasih panjenengan. Jadi itu para kekasih. Cuman yang sampai tanyakan adalah mungsuhi Allah, yukhati'unallaha, itu tadi apa? Mengkhianati Allah dengan bentuk hati saya selingkuh bercinta terhadap hubus syahwat. Gini ku wangel Pak, angel. Makanya sampean titenilah wong sing golongan teng mriku
perkara mati walaupun yakin itu mesti terjadi mboten pingin. Masyot sampai umur 90 tahun ya ora kepingin mati. Tapi bagaimana beliau-beliau yang Allahnya sudah menjadi kekasihnya rindu Pak, menunggu hari kematian, rindu. Lihat sejarah kekasih Allah si A, dia pengen mati Pak, naik nak nggone pohon dukure 50 meter pohon. Ngoten niku ngerutuh, cara akal iku nek rutuh tekan ndukur menisor, nisor watu tok, mati mboten? Mati. Iki mencoba, tapi mboten bunuh diri. Mbuktekno hukum syariat sebab akibat. Tapi aja ditiru lo ya. Aja ditiru, kok nang hotel terus ngerutu tekan ndukur aja. Beliau ketika turun ke bawah Allah mengutus manu emprit. Ngerti manu emprit? Manu emprit cilik prit 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 gitu. Saking kuwatahe ana nisore tubuhe kekasih Allah mang. Akhirnya rutuhe genah-genah gak sida mati. Kemudian mendengarkan kabar satu negara atau kerajaan di mana sang raja itu punya seorang anak perempuan yang cantiknya luar biasa, tapi tidak ada yang berani untuk menikahi. Karena apa? Jangankan akdun nikah, mulai ngelamar lo, sing ngelamar mulih mati. Ojo maneh ngelamar, ketemu seneng mulih mati, sing lanang, bukan putri kuwi mau. Beliau mendengarkan kabar yang seperti ini, berhubung dia pengen cepet ndang sedo yang tidak keluar dari aturan-aturan hukum kudrat Allah, dia masuk mendaftarkan diri di kerajaan itu. Raja, saya pengen menikahi anak Anda, temukan saya padanya. Akhirnya Pak, jenenge raja, wong iki golek mati wae, ngono. Ternyata apa yang terjadi ketika nazar ketemu jret, pulanglah kekasih Allah. Dia berpikir sampai di rumah, loh aku kok gak mati? Nah. Si raja juga bingung, kok gak mati? Oh mungkin waktu ngelamar. Akhirnya sepakat mengadakan lamaran atau khitbah. Terjadilah hari Ahad. Misalkan hari Ahad ketemu di kerajaan jret, ngomong-ngomong wis podo senengi dan lain sebagainya. Pulanglah kekasih Allah. Terus angen, loh kok gak mati? Rajane nggih bingung setengah mati. Ono wong kok gak mati, gendruwo bae iki ngono. Pikirane ngoten. Wis curigane sing macam-macam. Oh mungkin waktu akdu nikah. Akhirnya terjadilah akdu nikah Pak. Dret itu pun gak mati-mati. Sak kerajaan kabeh, mulai rajane sampai rakyate bingung, dikira iki uwong apa gendruwo. Loh kok gak mati? Sang kekasih yo melok bingung, aku kok gak mati. Kemudian Bapak Ibu, pada waktu malam pertama beliau hajat terhadap istrinya wau. Ketika saat detik-detik hajat, malaikat Israel datang. Akhirnya mencabut nyawa, diberontak kalih kekasih Allah, dipisui, misuwe ngene tak urui COK. Ya, waktu biyen aku njaluk ndang mati gak kok paten-pateni, enak-enak ngene mau kok pateni entenono dhisik. Ngoten. Dikongkon ngenteni. Le jenenge kematian la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun.
malaikat Israel niki ngecoki hukum iku gak iso dijokno, gak iso diundur, maksa Pak, akhirnya apa? Gelut. Kekasih Allah wau gelut ambek malaikat iku. Sing jenenge malaikat Israel dicekel ndase, dikeplek-keplek nang nggone tembok. Akhirnya loro kabeh. Mulih nang Gusti Allah. Gusti Allah, kula niki dikeplek-keplekno hamba sampean sing dange tak jabut niki. Kula lara kabeh, ya ngono mengkurepo tak pijeti jadi. Wis menengo tak paranani dhewe. Inilah Bapak Ibu yang menjabut nanti bukan malaikat tapi Allah sendiri, para kekasih Allah. Ketika beliau kekasih Allah hajatnya sudah mari selesai, barulah dicabut, silahkan jadilah anak Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an subhanahu. Artine tolong jenengan nek arepe hajat nang garwane ya pun sampen suceni dohir lan sak batin sampeyan. Wis ikut sampen suceni dohir sak batin sampean, dohire sampen suci sangka dene baju, dohire sampen suci hadas cilik lan gede, batin sampean iku tekakno menyang Allah. Lha nyun sewu ya, teng mriku sampen kedah longgoh madhep menyang Allah. Kalawan membaca basmalah monggo, membaca apa terserah, gak maca ya rapopo, sing penting ati sampean dunung menyang Allah. Wis tah kula yakin inilah yang akan menciptakan awaladin solihin yad'ulah teng mriki. Bapak Ibu hadirin, jadi mengapa kita susah eling dunya, eling iku sebabe waktu ana dunya ikulah sing kita cintai. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe tanglet roh sing sampun tilar donya kadang angel sing ketemu Allah niku pripun Gus? Laden nggih. Nggih, matur suwun. Roh yang ada di dunia itu susah ketemu Allah itu pripun. Jangankan di dunia, di alam barzah pun juga begitu. Sebab apa di dunia kok susah? Karena ada barzah, Pak. Ya. Ruh yang ada di dunia ini kok susah bertemu Allah, sebab apa? Karena ada barzah. Wa min waraihim barzakhun. Di situ itu ada pembatas antara dunia dan alam akhirat, yaitu alam barzah. Lah barzahnya hati adalah hubbus syahawah, masih wallah, perkara selain Allah yang masih bertengger di dalam hati. Susahnya sebabnya di situ, Pak. Lah bisanya menggempur perkara selain Allah yang sudah ada di dalam hati hanya dengan adzikru bisiril asrar, zikir yang tanpa ngucap, zikir tanpa lafaz, tanpa berkalam. Di situ disebut adzikru bisiril asrar, yaitu sak jerone sir ada sir malih, sir lagi, dan di situ ada 3 tahap, 3 pintu. Syu'arul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Ini jalankan. Hanya dengan cara inilah menggempur semua apa yang sudah bertengger di dalam hati kita. Dengan cara itu baru nanti akan bisa mudah pada Allah. Jadi mengapa kok susah? Karena ada barzah. Barzah itu apa?
Barzah adalah sebuah dinding yang tebal yang membatasi antara ruh dengan Allah. Itulah masyiwallah, bahasa lain Quran masyiwallah, hubbus syahawah. Ini harus kita gempur terlebih dahulu. Makanya mengapa di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha itu ada perintah nafi membersihkan, terus ilallah ada isbat menetapkan. Ya di situ dalam hati panjenengan kali kula asal muasaliku gak ono selain Allah. Bosok akil balik baru klebon selain Allah. Makanya disuruh untuk membersihkan dulu baru bisa bertemu Allah. Baju yang kotor yang sudah kita pakai baunya juga tidak enak alias nggak sedap akan bisa masuk almari dan berbau wangi manakala harus dicuci terlebih dahulu dicuci atau dibersihkan, kita PP, kita setrika, kita kasih minyak, barulah masuk di dalam lemari. Begitu ceritanya. Ada lagi. Gus, satu lagi saya Gus. Monggo. Ini di desa saya sedang musim maling Gus. Maling. Ya. Pencuri. Bahasa Inggris Indonesia. Lagi musim maling. Lah ini sebagai kepala desa, atau perangkat desa, apa yang harus dilakukan biar antara syariatnya dan hakikatnya ini terbawa? Karena apa? Sudah dibentuk tiap tim ronda, sudah tiap gang ada, tapi masih juga kemalingan Gus. Iya, itu loh Gus. Apa nanti dari apa ya bahasanya biar yang saya lihat sepertinya masyarakat harus memiliki ilmu tauhid atau ilmu hakikat itu Gus. Jadi yang saya tanyakan, satu, untuk masyarakatnya itu sendiri harus bagaimana, untuk pemerintahan desanya itu harus bagaimana? Gitu Gus. Matur nuwun. Jikalau kau ingin mendapatkan domba, maka serigala harus berbulu domba. Jikalau kau ingin menangkap maling, kau harus jadi maling. Lah iya Pak, itu pekerjaannya intel di situ. Jenengan harus awor dengan maling. Kesimpulannya, maling kan penyakit. Nek penyakit iki dioperasi, ditokno, ya kan sing kemalingan. Lah terus penyakit iku wonten jero napa wonten jaba? Wonten jero. Lah ngoten nggih. Sing susah itu kan ngoperasi penyakit sing ana jero. Leren edel-edel, tapi penyakit sing wonten jaba ngeten iki mudah hilangane. Artinya menurut ilmu polisi saya, malingnya wong jero dhewe. Wong dikeiron malingnya kadang-kadang ya dadi hansip. Iso uga. Iki golekane wangel ngeten iki. Sebab ngene, Pak. Umpama saya desa luar mau masuk desa itu, saya nggak berani Pak. Kalau nggak ada jalan, kalau nggak ada petunjuk, iki maling ngawur ini jenengi. Mesti ada dom, ngerti dom sampean? Ada spionnya di dalamnya itu, yang menggambar dan lain sebagainya, yang mengeksekusi saya berani. Kondisi situasinya pasti tahu saya. Taunya dari apa? Dari spion itu yang ada di dalam. Aman bro, aman. Hansip wis ngantuk. Aman mas. Kecolongan lah kita. Wis. Bapak Ibu,
Pertanyaannya tadi, untuk mengatasi hal seperti itu bagaimana? Warganya yang harus bagaimana? Aparatur desa ya bagaimana? Wis. Ini ada dua kacamata. Satu kacamata syariat, dua kacamata hakikat. Kacamata syariat bagaimana? Bentuk jenengan kali kula ada pos-pos penjagaan. Itu bentuk syariat. Lah, ini tidak bisa dilakukan oleh aparatur desa tok. Harus melibatkan warga. Dijadwal. Tapi mang jawab wis dijogo sik kemalingan. Berarti maling iku tenguk-tenguk ana jero iki. Wis. Kacamata syariat harus seperti itu. Bila mana sampean pingin menemukan siapa yang maling itu, sampean harus jadi maling. Artinya harus awor dadi maling yang sampean terkowau. Gak usah sampean tuduh, gak usah sampean tanya, cuman sampean sebagai intelijen kudu ngomong, Cak. Ngene iki aku gak ndek dhuwit, ngene iki ana barang-barang sing ono Lho sampean aja ngaku nuduh wong iku sing maling, aja. Sampean harus ngetes dulu. Tunjukkan sampean kalau sampean kepingin dadi maling, nanti akan tahu. Iki ilmu intelijen ngoten apa, Bu? Seperti itu. Makanya yang namanya serigala pingin mendapatkan domba, serigala harus berbulu domba baru dapat. Wis, itu kacamata syariat. Wis. Kacamata hakikat bagaimana? Ini sampean buka nanggone surah apa niku kula supe ya. Allah mengatakan, aku tidak akan mengubah nasib sebuah kaum manakala kaum itu tidak mengubah dirinya sendiri. Aku tidak akan selamanya mencabut keberkahan di dalam satu kaum itu manakala kaum itu beriman padaku. Berarti maksudnya kaum itu manakala tidak beriman padaku, maka keberkahannya itu akan dicabut oleh Allah. Secara kacamata hakikat, masyarakat ini tidak cukup kita itu berlaku tentang syariah saja di dalam ibadatul jawareh jasad ini, enggak cukup. Kita harus juga berlaku ruh ditoto juga. Berarti kelakuane ati yo ditoto pisan. Lah notone kelakuan ati berarti harus memakai hukum hakikat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wonten mriku nek panjenengan iki pengen ada keseimbangan antara hukum syariah dan hakikat, antara hukum dohir dan batin, ada di situ. Bahasane wong ikhtiar usaha banjur ngunu pasrah tawakal menyang Gusti Allah. Wonten mriku nggih, ada lagi. Kekasihku, apa yang kau risaukan? Kerjamu buat apa? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Lah, wis didik-didik syair, gak apa-apa Pak ya.